Anak-anak, selamat bertemu pada pembelajaran teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi, anak-anak? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa secara ilmiah. Anak-anak sekalian, fenomena atau peristiwa meliputi fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam adalah peristiwa-peristiwa alam. Contohnya gunung meletus, hujan, banjir, dan lain sebagainya. Adapun fenomena sosial antara lain peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Contohnya misalnya saja kerja bakti, musyawarah warga, kasus-kasus kriminal, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-cirinya apa ya? Yang pertama, ciri teks eksplanasi adalah struktur teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ciri yang kedua, teks eksplanasi itu memuat informasi yang bersifat faktual. Artinya, informasi yang dibahas berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi, teks eksplanasi itu isinya bukan hoak ya. Anak-anak sekalian, apakah itu pernyataan umum? Pernyataan umum yaitu pernyataan yang bersifat masih umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas. Adapun deretan penjelas yaitu inti pembahasan dari teks tersebut atau merupakan penjelas yang menjelaskan tentang pernyataan umum. Interpretasi yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis mengenai apa yang ditulis. Anak-anak sekalian, interpretasi sifatnya pilihan. Artinya, teks eksplanasi boleh memuat bagian interpretasi ataupun tidak. Jadi, interpretasi dalam teks eksplanasi sifatnya tidak wajib. Berikut akan disampaikan mengenai contoh teks eksplanasi. Judulnya adalah rangkaian listrik. Bagaimana lampu listrik di rumah dapat menyala? Lampu listrik di rumah dapat menyala jika lampu listrik tersebut disambungkan dengan kabel dan dihubungkan dengan sumber listrik yang membentuk suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat dibuat secara seri maupun secara paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Adapun rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara bercabang. Keunggulan rangkaian seri antara lain lebih hemat biaya karena hanya membutuhkan kabel yang lebih sedikit. Kelemahannya, bila salah satu lampu mati, lampu lainnya juga ikut mati. Adapun keunggulan rangkaian paralel antara lain adalah bila salah satu lampu mati, lampu lainnya masih tetap menyala. Kelemahannya antara lain banyak membutuhkan kabel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk mengkombinasikannya dengan tujuan memperoleh keunggulan dari kedua jenis rangkaian dan meminimalkan kelemahannya. Anak-anak, jika kita lihat pada paragraf pertama itu pernyataan-pernyataannya masih bersifat umum ya.
Contohnya adalah rangkaian listrik. Dalam paragraf pertama itu ada istilah rangkaian listrik. Ini sifatnya masih umum. Jadi pada teks ini deretan penjelas ada pada paragraf pertama. Adapun paragraf yang kedua ini merupakan pengertian dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya, yang menjelaskan paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang ketiga dan keempat menjelaskan keunggulan dari masing-masing rangkaian yang juga merupakan penjelasan dari paragraf yang pertama. Jadi deretan penjelas pada teks ini ada pada paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf yang keempat. Kemudian untuk interpretasi atau kesimpulan atau pandangan penulis ini ada pada, kalau dilihat pada teks ini, yaitu ada pada paragraf yang terakhir. Anak-anak sekalian, jadi kesimpulannya pernyataan umum pada teks eksplanasi tadi yaitu dapat kita tuliskan yaitu pada paragraf yang pertama. Bagaimana lampu listrik di rumah dapat menyala? Lampu listrik di rumah dapat menyala jika lampu listrik tersebut disambungkan dengan kabel dan dihubungkan dengan sumber listrik yang membentuk suatu rangkaian listrik. Itu pernyataan umumnya. Adapun deretan penjelas bisa kita tuliskan yaitu paragraf yang terdapat pada paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, dan yang keempat. Adapun interpretasi atau kesimpulan ada pada paragraf yang terakhir. Anak-anak, pada penjelasan kali ini berharap anak-anak bisa memahami dan dapat menentukan teks eksplanasi yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.